kita cicil. Wa ahibba. Nah ini wawunya atop. Ya. Ahibba ini fi'il amar ya. Ahibba ini fi'il amar ya. Karena ada tasdid, jadi tidak pakai tanda jazm sukun ya, karena sudah ada tasdid ya. Tidak akan terjadi sukun sama tasdid itu bertumpang tindih, jadi nggak mungkin. Maka dihidupkan dengan fathah. Mbak Malia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Malia ya, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi wa ahibba, ini ahibba ini fi'il amar. Dengan fa'ilnya anta linnasi, linya huruf jar, an-nasi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Kemudian ma tuhibbu li nafsika. Ini maknya isi mausul sebagai maf'ul bih ya. Bilau, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bilau ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Bilau ini mbak apa Pak nih? Mbak Bilau ya. Mr. Wawi juga sudah kelihatan hadir, alhamdulillah ya. Sehat selalu Mr. Wawi ya. Jadi ma-nya adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Karena yang jadi maf'ul bih isim mausul berarti butuh silahnya. Nah di depan ada tuhibbu. Ini tuhibbu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Domirnya hiya. Belum bisa menjadi fa'il ya. Oh ini Pak Rahman. Oke. Aldi Zubair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Fahri Ahmad Cikarang juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Saya ulang ya. Tadi ada yang salah. Mana tadi Pak? Jadi wa ahibba, wawunya atop, ahibba fi'il amar dengan fa'ilnya anta, li huruf jar, an-nasi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Manya isi mausul sebagai maf'ul bih. Nah, karena yang jadi maf'ul bih isi mausul berarti butuh silahnya, begitu ya. Nah, butuh silahnya. Nah, ini dibacanya tuhibbu. Nah, ternyata tuhibbu ini adalah fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya anta begitu. Linya huruf jar, nafsi majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi tuhibbu li nafsika ini kalimat. Nah kalimat ini sebagai silah mausul dari ma. Munadi akhirah juga sudah kelihatan hadir ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Hajahani ya. Kemudian Bu Cici 38159. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Bu. Bu Cici ya. Jadi tuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta, linya huruf jar, nafsi majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tuhibbu li nafsika ini adalah silah mausul dari ma. Begitu ya. Oke, munadi akhirah amin. Jadi ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Ya, engkau cintailah linnafsi manusia. Ma, nah ini maknya tadi isi mausulnya sebagai maf'ul bih. Jadi kita bahas dulu tentang li ya, nah, biar paham. Jadi ternyata li huruf jar ini mempunyai beberapa makna. Nah, begitu ya. Yang pertama adalah makna kepemilikan. Jadi seperti contohnya li Zaidin kitabun. Nah, jadi Zaid memiliki
kitab, begitu ya. Nah, itu namanya li-nya adalah kepemilikan. Ada juga li-nya adalah targhib. Targhib itu tujuan ya. Contohnya misalkan apa ya? Jitu fi'il madi dengan fa'ilnya ana, aku datang. Li adrusa. Nah, itu li-nya lam taklil adrusa. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya ana. Sebagai silah masdaria ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Jadi kalau jitu li'an li'ad rusa. Nah, jadi aku datang untuk belajar. Nah, maka li-nya itu adalah mempunyai makna targhib atau tujuan, nah, begitu ya. Itu yang kedua. Juga yang ketiga, li itu boleh diartikan sebab. Ya, sebab. Kemudian li juga yang keempat itu apa ya? Boleh diartikan apa? Biasanya ada di awal kalimat ya, ada juga ya. Nah, 3 aja dulu ya. Yang saya ingat 3 dulu. Jadi yang pertama adalah kepemilikan, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah sebab. Itu li ya. Jadi li itu mempunyai beberapa makna. Nah, ini mungkin diartikannya adalah kepemilikan ya. Jadi ahibba, engkau cintailah orang lain. Nah, begitu berarti maknanya begitu ya. Ma tuhibbu li nafsika. Ya, maka boleh diartikan untuk memudahkan memahami seperti, nah, begitu ya. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, itu lebih nyaman ya. Pak RT sambil ngopi monggo. Siapa Pak RT yang monggo Pak RT. Jadi lebih nyaman, jadi diartikannya seperti itu. Jadi ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Ya, gitu. Jadi li-nya di sini berarti makna kepemilikan ya, begitu. Ustaz Nur Rahman, Masya Allah. Nah, ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri, sang dermawan kita ya, sudah tiba di Indonesia kembali, Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya, mudah-mudahan berkah selalu dan murah rizkinya, mudah-mudahan ya, dan bisa berangkat lagi. Luar biasa. Abu Yusuf juga sudah hadir, Pak Supri juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Haji Muhammad muter-muter aja ini. Oh begitu Pak Haji, sinyalnya Pak Haji ya. Masya Allah, Ustaz Nur Rahman. Oke, kemudian time isbar Pak Haji Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, saya ulang ya. Masih muter-muter Pak Haji. Mudah-mudahan nggak muter-muter lagi ya. Sinyalnya atau geser Pak Haji tempat duduknya. Kang Akung alhamdulillah udah di Balong Pak Haji Muhammad. Masya Allah. Dia udah nyampe lagi ke Indonesia, alhamdulillah ya. Masya Allah. Kemarin menunjukkan tafsir Jalalnya, luar biasa itu, bagus ya. Pak Mahmud Al-Banjari, apakah li juga bisa berkedudukan hanya zaidah ya? Zaidah, li-nya zaidah. Huruf cer bisa jadi zaidah, tapi kalau li belum ya. Ya, itu diartikan kepemilikan ya Pak ya. Pak Haji Muhammad Nur, alhamdulillah ini muter baik. Yang lain muter-muter enggak nih? Nah, jadi wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Jadi dan engkau cintai orang lain. Jadi linasi maknanya berarti orang lain ya. Pak Hamid tadi menyapa Pak Haji ya, Pak Diwaluyo juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kang Akung aman jaya. Oh begitu Mbak, ini aman guru. Masya Allah. Azhar Abdullah juga sudah hadir ya. Alhamdulillah wa subhanallah.
wa subhanaka wa masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Itu Azhar Abdullah ya. Pak Anton juga hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo kita lanjut dulu ya. Jadi ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Engkau cintailah orang lain seperti. Nah begitu. Jadi diartikannya seperti ada ka. Jadi seperti, karena ini objeknya ya. Objek daripada engkau cintailah gitu. Jadi engkau cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu. Nah, itu. Kenapa demikian? Nah, di situ. Maka lanjutannya di sini ada kalimat takun. Nah, ini takun ini adalah fiil mudhore. Ya, fiil mudhore. Pak Agus juga hadir, alhamdulillah. Sip. Kang Akung juga hadir. Ya. Jadi takun adalah fiil mudhore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Nah gitu. Pak Diwaluyo, maaf kemarin nggak hadir Yai, lagi berobat. Oh, siapa yang sakit nih Pak Hadi ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Hadi ya. Jadi takun adalah fiil mudhore nakis yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Mana fiil amarnya? Fiil amarnya adalah ahibba. Nah ini. Jadi fiil amarnya adalah ahibba. Maka ketemu fiil mudhore menjadi jazm sebagai jawab amar ya. Jadi takun fiil mudhore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar dengan tanda jazmnya sukun, dengan isim kananya anta. Tuh, karena takun ini adalah fiil mudhorenya nakis ya, maka depannya dibaca mukminan. Nah ini mukminan adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oh Pak Hadi Waluyo, saya Yai yang sakit. Terus sekarang gimana Pak Hadi? Sehat ya? Pak Udin 78. Syukron Ustadz, mantap penjelasannya, Masya Allah. Pak Udin mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Rizal, doakan saya Ustadz biar bisa baca Arab gundul. Mangga Pak Rizal ya. Mudah-mudahan Pak Rizal tetap istiqomah ya, insya Allah. Ketika sering mendengarkan, melihat, dan insya Allah mudah-mudahan semakin dipermudah oleh Allah. Aduh, batuk dulu. Nah begitu. Jadi takun fiil mudhore nakis yang dijazmkan karena sebagai jawab amar dengan tanda jazmnya sukun, dengan isim kananya anta, mukminan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Nah begitu Bu Wiwin. Mana nih Bu Wiwin, gak ada suaranya nih. Sehat Bu? Bu sehat. Cep Kiki alhamdulillah berai paham, Masya Allah. Cep Kiki berai paham ya, alhamdulillah. Pak Anton, terima kasih Pak Anton, semoga barokah. Oke, coba kita artikan ya. Oh ada lagi serius, siap. Pak Harpol Endang, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Harpol Endang ya. Sing Ato juga hadir, assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Sing Ato. Hari ini nggak ngajar, libur, apalagi istirahat nih. Pak Anton terima kasih, semoga barokah. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Pak Haji Mamat gimana, masih muter-muter enggak? Mudah-mudahan udah sembuh ya, enggak muter-muter. Kemudian kita lanjut ya, berikutnya kita coba artikan dulu. Nah, jadi ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Dan engkau cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Masya Allah, ini berat ya. Kang BI guru, saya mustami aja belajar nahu dari dasar sudah tuir. Insya Allah Kang PI ya, Insya Allah. Asal istiqomah mendengarkan, lama-lama menjadi teringat kembali, begitu. Oh Cing Ato hari Rabu pukul 10. Oh gitu Cing Ato ya, mudah-mudahan berkah ya Cing ya.
Jadi engkau cintailah orang lain seperti engkau mencintai terhadap dirimu. Nah, baru di sini ada jawab amarnya, niscaya tuh. Takun mukminan, engkau. Nah, ini kan tadi isim kananya adalah engkau. Jadi pokok kalimatnya adalah engkau. Pak Jani, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Jani? Sehat ya Pak ya? Jadi niscaya engkau menjadi mukminan, seorang mukmin yang benar. Nah, begitu ya. Nah, ini bentuknya isim nakiroh. Jadi maknanya itu bulat. Bulat itu apa ya? Mumpuni. Nah, begitu ya. Mumpuni. Piman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piman. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mas Piman. Pak Jani, aduh telat, maaf Pak Yai. Ayo, belum terlalu telat. Jadi ketika seseorang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Itu yang disebut bentuk nakiroh mukminannya ya. Jadi maknanya bulat. Nah, bulat itu utuh. Ya, Pak Agus Tolomundu. Takun itu isim atau fiil tad. Takun ini fiil mudore Pak Agus. Jadi fiil mudore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Jadi asalnya takunu, begitu Pak Agus. Asalnya ada wawu di sini, takunu, begitu. Karena dijazmkan maka nunya menjadi sukun. Karena wawunya sukun tidak boleh terjadi dua sukun sehingga wawu yang mengalah. Maka jadilah takun, begitu Pak Agus ya. Oke, jadi takun ini fiil mudhore ya, yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Jadi kalau ada fiil amar kemudian ketemu fiil mudhore pasti dijazmkan. Maka fiil mudhorenya itu sebagai jawab amar. Begitu Pak Agus ya. Maka boleh diartikan niscaya. Niscaya engkau menjadi mukminan, seorang mukmin yang sebenarnya. Jadi mukmin yang sebenarnya itu adalah mukmin yang peduli dengan yang lainnya gitu. Jadi tidak individualis. Asal selamat sendiri, asal menang sendiri, asal bahagia sendiri. Nah, enggak begitu. Jadi mukmin yang sebenarnya itu adalah mukmin yang peduli dengan orang lain, begitu. Bagus, Tolomundu. Kalau isim kana gimana penjelasannya tadi? Kalau isim kana itu ketemu isim dibaca rofa sebagai isim kana. Lalu bertemu lagi isim maka dibaca nasab itu sebagai khobar kana. Nah, khobar kana itu tidak mesti isim, bisa juga berupa kalimat begitu. Nah, Pak Agus boleh klik di bio saya, di situ ada produk digital ya yang punya saya, itu bisa diklik, nanti di situ ada penjelasan bagaimana cara memahami fiil madi nakis kana. Begitu Pak Agus. Ya, jadi buka di TikTok saya, di atas ada bio, lalu ada produk digital, diklik. Nah, nanti dibuka di situ. Nanti di situ ada materi awal ya, materi awal itu tinggal buka aja. Insya Allah ada penjelasannya di situ. Pak Agus tinggal menyimak, tinggal mendengarkan dengan baik. Insya Allah bisa dipahamkan. Begitu. Ya Pak Agus ya. Atau tadi Pak, siapa tadi ya? Nah, yang mustami aja. Siapa tadi ya? Nah, itu juga boleh buka Pak. Ya, jadi di bio saya di situ ada produk digitalnya ya, tinggal diklik begitu Pak. Begitu. Nanti Bapak akan mendapatkan video tentang bagaimana penjelasan materi Nahwu Shorof dari awal ya, termasuk kana ada di situ Pak. Kana kemudian ina juga ada di situ. Ya begitu ya Pak. Gitu kira-kira. Kalau mau tahu boleh dilihat ya nanti.
Nah, ini salah satu contoh, mungkin saya coba buka ya. Nah, bentar nih, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini Pak. Tuh. Nah, nanti Bapak boleh cek ya. Nah, ini sudah ada suaranya. Nah, ini untuk mengenal tentang nausorob dari awal ya Pak ya. Tuh. Nanti Bapak tinggal menyimak saja. Nah, ini episode yang buat pemula ya. Nah, seperti ini. Nah, adalah ilmu yang menerangkan tentang kata. Nah, begitu Pak. Sedangkan adalah ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Aduh, terdengar nggak suaranya? Kata terbagi tiga. Yang pertama adalah kata kerja, fi'il. Yang kedua adalah kata benda, isim. Dan yang ketiga, jelas ya, kata depan, huruf. Asal kata di dalam Al-Quran 3 huruf dengan istilah fa, ain, lam. Fa adalah fa fi'il, huruf yang pertama. Ain adalah ain fi'il, huruf yang kedua. Nah, seperti itulah ya Pak ya. Adalah contohnya huruf yang ketiga. Kata ba adalah 3 huruf dengan kaf adalah fa fi'ilnya dan pa adalah ain fi'ilnya dan ba adalah lam fi'ilnya. Kita lihat sebelah kanan adalah lafaz katabu. Kaf adalah fa fi'il, taknya adalah ain fi'il, ba-nya adalah lam fi'il. Oke, contoh aja ya. Huruf wawu dan alif. Wawu dan alif disebut akhiran. Kemudian, oke, kita lanjut. Nah, itu contoh. Nah, itu bisa nanti dari awal ya. Oke, kita lanjut lagi. Kang Deno keren yai, canggih. Pak Anton bagus Ustadz. Nah, boleh. Jadi nanti di atas itu ada bio-nya. Nanti boleh ya, tinggal klik aja. Dan insya Allah tinggal bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, seperti itu kira-kira. Mbak Uti juga hadir, alhamdulillah, masya Allah, sehat terus Mbak Uti ya. Nah, begitu kira-kira Kang Dendo. Tadi sampai mana ya? Sudah ketinggalan jauh, pusing. Pak Kidang, oke Pak Kidang, nggak pusing Pak Kidang, nyaman aja insya Allah ya. Oke. Tadi sampai mana nih, Kang Akung, Pak Supri, Musliman. Oh iya, ini ya, Musliman. Oke. Pak Agus, takun Musliman ya. Jadi ada Pak Agus nanti penjelasan tentang kana ya, nanti di produk digital ya, insya Allah ada. Oke, tadi mana nih? Musliman. Nah,
Musliman yang mana nih? Musliman. Oh ya, mukminan, bukan musliman, mukminan ya. Pak Mahmud Al-Banjari sampai wa ahsin ya, wa ahsinnya belum ya. Oke. Jadi ketika seseorang bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya, ya. Maka di sini sebagai jawab amarnya adalah takun mukminan. Engkau akan menjadi ya mukminan, seorang mukmin yang utuh ya. Oke, jawab amar Captiki ya. Jadi mukminan ini adalah khobar kana. Jadi takunya tadi fi'il mudhari nakis yang dijazmkan karena sebagai jawab amar ya, dengan tanda jazmnya sukun dengan isim kananya anta. Mukminan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang tanwin, nah, begitu ya, sip ya. Jadi jarang fiil amar yang ada jawab amarnya. Nah ini ada fiil amar dengan jawab amarnya, begitu ya. Oke, jadi kalau kita artikan tadi, saya ulang lagi di sini, Pak Haji gimana, masih muter-muter Pak Haji? Jadi wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Dan engkau cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Niscaya, gitu. Niscaya engkau adalah mukminan, seorang mukmin yang sejati. Nah, boleh diartikan begitu ya, Mbak Ella Badri ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah begitu. Jadi ini di sini bentuknya nakiroh ya. Itu maknanya tadi adalah mumpuni ya. Betul-betul seorang mukmin. Nah, mudah apa susah sih gitu ketika kita peduli dengan orang lain. Jadi maksud mencintai di situ adalah peduli ya, peduli dengan orang lain. Jadi ketika kita peduli dengan orang lain, tidak masa bodoh, ya itulah diri seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu dia selalu peduli dengan orang lain. Apa yang dirasakan orang lain, kita pun merasakannya. Makanya ma tuhibbu linafsik tadi ya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ma-nya adalah isim mausul, jadi sifatnya umum. Jadi sesuatu yang engkau cintai linafsika, terhadap dirimu ya. Makanya ketika seseorang disebut imannya sempurna, ketika orang itu sudah mampu memberikan yang sangat disukainya. Begitu kan ya? Ketika seseorang sudah mampu memberikan sesuatu yang disukainya, itulah mukmin. Kadang kita memberi orang lain itu ketika tidak suka. Ya, coba ketika kita masuk ke dapur, lalu ada kulkas di situ, maka makanan-makanan yang sudah sisa, yang sudah lama, kita berikan ke orang lain. Nah, itu bukan mukmin. Ya, Pak Haji Ayat juga hadir, alhamdulillah Sumedang. Assalamualaikum, Sumedang hadir ya, alhamdulillah. Gimana Pak Haji, sehat ya, Pak Haji Ayat ya. Gitu. Mau hadir nggak nih Pak Haji Ayat untuk tanggal 6 nih? Katanya mau hadir nih Pak Haji Ayat. Ya, jadi begitu kita kadang-kadang memberikan kepada orang lain itu sisa atau yang kita tidak suka. Nah, itu bukan mukmin yang sejati ya. Kalau mukmin sejati, kita juga masih suka sebetulnya. Kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, begitu kira-kira ya. Ai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ai ya. Kemudian siapa ini? La Leon Muhtaj. Pak Haji Mamat, assalamualaikum, barakallahu lana, amin. Ini baru masuk, kayaknya baru nyaman nih ya. Pak Haji sudah salam ya. Gimana Pak Haji? Kemudian AL ikut ngaji, Pak Mahmud Al-Banjari. Aduh, tapi apa tuh Pak, diulang ya. Alhamdulillah baru bisa gabung. Aduh, siapa nih tadi? Namanya sudah nggak kelihatan ya. Pak Jayat, alhamdulillah sehat.
Semoga Yai sehat walafiat. Maaf ketinggalan. Iya, Pak Bahrudin, assalamualaikum Pak Guru. Mohon maaf izin. Monggo. Kemudian Nawawi, Pak Nawawi, assalamualaikum Pak Ustadz. Majenang hadir, masya Allah Majenang ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Nawawi, Pak Mahmud Al-Bandari. Tapi kulkasnya yang dikasih malah bagus ya. Ya, artinya yang layak kita makan. Pak Zain, assalamualaikum. Garut hadir Yai, alhamdulillah. Kemudian Mbak Esha, assalamualaikum. Babu Salam, Cibatu, Garut hadir menyimak. Pak Haji Muhammad, alhamdulillah lancar. Nah, begitu. Cirinya Pak Haji Muhammad kalau sudah lancar baru salam. Alhamdulillah lancar Pak Haji ya. Mudah-mudahan lancar jaya. Begitu. Ya. Jadi peduli dengan orang lain itulah ciri orang yang beriman, ya. Makanya orang beriman itu hubungan dengan Allahnya baik dan hubungan dengan sesamanya itu bagus. Alladzina yu'minuna, gitu kan? Alladzina amanu, kemudian wa amilus sholihat. Itu satu paket. Orang itu kalau hubungan dengan Allahnya baik, maka hubungan dengan manusia pun baik. Ya, itu yang disebut orang yang beriman. Ustaz Nurroman kasih sayang kepada sesama sudah krisis. Waduh, Mbak Uti Janiwa siap. Kita lanjut ya. Nah ini beliau Pak Muhammad sudah hadir sepertinya ya. Masya Allah, sehat nih Pak Muhammad ya. Lanjut ya. Kemudian di sini ada berikutnya. Mas Imam Nawawi, assalamualaikum Pak Ye, waalaikumsalam. Pak Anton, mudah-mudahan bisa jadi mukminan, mukminan, amin ya siap. Pak Anton. Kang Dendo seperti Kang Akung yang suka ngangkut trio wek-wek. Ya itu contohnya Kang Akung ya. Masalah Pak Nur Hadi, assalamualaikum Pak Yain, derek ngawas monggo. Bunda Faruk, kitab apa itu Ustaz? Nah itu ada namanya di atas ya. Nasoihul Ibad, bab 10 makalah ketiga. Begitu. Pak Nawawi, terima kasih. Pak Muhammad juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Muhammad ya, masya Allah. Sehat terus Pak Muhammad ya. Oke, Ustaz Azhari masih. Kita lanjut ya. Berikutnya wawunya atop, depannya dibaca fi'il amar wa ahsin. Ahsin ini adalah fi'il amar ya. Pak Harpul Endang boleh pesan ya? Mangga, boleh Pak. Nanti Pak Harpul boleh kirim nomornya, nanti saya kirim ya. Nanti klik sendiri aja biar cepet datangnya ya kitabnya ya Pak ya. Jadi wa ahsin, ya, wawunya atop, ahsin, fi'il amar ya, dengan fa'ilnya anta. Begitu Pak Harpul Endang ya. Nanti saya kirim linknya, nanti bisa diklik ya. Jadi wa ahsin fi'il amar ya, fa'ilnya anta, maka depannya dibaca maf'ul bih. Pak Anton terima kasih. Ini dibacanya mujawazata. Nah, dibaca mujawazata, ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, man isi mausul sebagai mudhof ilaih. Karena yang jadi mudhof ilaih isi mausul, maka depannya dibaca silahnya jawaro. Jawaro ini fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke man, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jawaroka sebagai silah mausul dari man, begitu Pak ya. Jadi wa ahsin mujawarota man jawaroka. Nah, baru di sini ada takun lagi. Nah, ini takunnya adalah fi'il mudhore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Nah, ini fi'il amarnya. Tuh ya. Jadi ada fi'il amarnya. Jadi kalau ketemu fi'il mudhore, terus fi'il mudhorenya itu jazm, maka fi'il amar ini fi'il mudhore ini menjadi jawab amar. Maka boleh diartikan niscaya atau maka. Oke, Mbak Justina Sakri juga sudah kelihatan hadir ya. Nah, saya ulang ya, jadi takun fi'il mudhore nakis yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Nah ini
dengan tanda jazmnya sukun dengan isim kananya anta. Musliman khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu Pak Supri, Abah Oji, paham ya? Pak Bahrudin, oke. Pak Sabarsa, oke. Pak Haji Mamat ya. Begitu. Maka jawaza, jawaroka, maaf. Nah ini silah dari man ya. Jadi kalau kita artikan wa ahsin, dan engkau berbuat baiklah. Mujawarota terhadap tetangga man, tetangga orang yang, nah, begitu kan? Jawaro, ia berada di sebelahmu. Nah, begitu. Jadi engkau berbuat baiklah kepada tetangga orang yang, boleh begitu ya, ia berada di sebelahmu ya, atau boleh juga ya, itu intinya sebenarnya tetangga ya, engkau berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah itu gampang artinya seperti itu. Cepiki alhamdulillah paham. Niscaya engkau adalah musliman, seorang muslim. Tuh. Jadi yang disebut seorang muslim, dia baik kepada tetangganya. Pertanyaannya, gimana kalau tetangganya itu menzolimi? Nah, begitu kan Cep Kiki, Kang Akung, Pak Hadi, Pak Subagio, masih Pak Subagio, Pak Haji Mamat, ya. Jadi gimana kalau tetangganya yang menzolimi? Nah harus bersyukur. Mbak Ani, ya gitu ya, oh, betul ya Mbak Ani ya. Kang Akung, iya ya, absen. Abah Oji masih. Pak Diwalio siap ya. Pak Zen siap, Pak Zen ya. Jadi yang disebut seorang mukmin itu dia berbuat baik kepada tetangganya. Gitu. Gimana kalau tetangganya itu suka mendolimi kita? Nah, justru kita bersyukur. Loh, kok bersyukur? Ya, ketika kita masuk kategori dizolimi, maka doa-doa kita akan mustajab. Begitu. Al-Karim Tanaman nih, alhamdulillah nih hadir nih. Dul Karim. Kasih beras sekarang kayak sang dermawan. Masya Allah. Pak Iwan, musliman nakiroh juga yai. Betul. Jadi muslim yang sebenarnya. Begitu maknanya Pak Iwan ya. Lalulah assalamualaikum punten yai, gula baru hadir kapetakan siap Bong Cirebon ya. Umaysaroh amin, Kang Akung ya. Dul Karim itu Al Karim Tanaman. Pak Muhammad Masya Allah bersyukur ya. TB, makola itu apa Ustaz? Gampangnya sih yang dibahas gitu Pak. Babnya ke-10, materi yang dibahasnya makola ketiga. Begitu, gitu aja dulu ya Pak ya. Nah jadi ketika kita dizolimi sama tetangga kita, justru kita bersyukur. Kenapa? Doa-doa kita yang lalu, yang dipanjatkan sudah 2 tahun yang lalu, akan terangkat doanya ketika kita dizolimi seseorang. Gitu. Makanya kalau dizolimi harus senang gitu ya. Lihat baginda Nabi. Ya. Kenapa para nabi itu doanya mustajab? Karena banyak yang menzolimi. Semakin banyak yang menzolimi, maka semakin terijabah doa-doanya. Begitu Pak. Jadi selama ini jangan hanya kita paham doa orang yang dizolimi itu mustajab. Tapi ketika kita menjadi pelakunya, Pak Lutfi ya tadi hadir Pak Lutfi, alhamdulillah. Pak Iwan, musliman dan mukminan. Oke siap. Mbak Ani, tadi siapa yang kelewat ya? Mas Imam Nawawi, harus sabar. Ya, mau bukan rencana kita terlaksana, apa yang dicita-citakan itu terbukti gitu ya Bu Iwin ya. Kalau semua rencananya, keinginannya ingin terbukti, kita harus senang ketika dizalimi seseorang. Itulah mukmin, itulah muslim.
Begitu. Alawi Al-Fatih, Riau hadir Ustadz. Alhamdulillah. Iya tapi susah. Begitu ya Bu Hidayat ya. Masya Allah. Iya tapi susah. Ya harus. Arumi, Yai izin keluar karena mau ngawas imtihanan. Oh Masya Allah. Padahal pengen nyimak banget. Terusin. Gak apa-apa nanti lihat Arumi di YouTube. Ya di YouTube. Insya Allah nanti di-upload di YouTube. Ya, oke. Jadi kalau yang sekarang nggak sempet, bisa lihat di YouTube-nya gitu. Gampil tuh kata Dul Karim Bu. Ya, begitu. Makanya kita jangan merasa bahwa selain Allah itu punya kekuatan. Itu yang harus kita pahami. Oke, Arumi syukron Yai, Masya Allah. Ya, nanti lihat di YouTube-nya ya. Mbak Uti Janiwa nggak bisa diam wifi-nya. Oh gitu. Ya. Jadi apa tadi? Jadi lupa saya mau ngomong apa tadi ya. Masya Allah. Ngomong apa tadi Kang Dendo, saya lupa jadinya. Jadi lupa tadi mau ngomong apa. Yuk. Oke, saya ulang dulu mudah-mudahan ingat ya. Live TikTok jam berapa ya? Jamnya 7.30 sampai jam 9 ya. Kadang kurang, kadang lebih. Pak Barodin, dulu saya pemarah. Alhamdulillah setelah ngaji bisa sabar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Azhari doa, iya doa ya. Oke Pak Ani, kita tegur. Apa itu? Pak Anton, dari jadi orang yang terzalimi Ustadz. Iya. Jadi kenapa Nabi itu doa-doanya mustajab? Karena Nabi itu banyak dizalimi. Makanya ketika kita dizalimi, kita harus bersyukur. Kenapa? Sebentar lagi apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan akan terijabah. Itu. Coba lihat cerita Nabi Yusuf. Masih ingat nggak? Nabi Yusuf bisa diangkat menjadi pejabat tinggi negara. Kenapa? Karena dia dizolimi oleh saudara-saudaranya. Akan dibunuh, bahkan dimasukkan ke sumur. Iya kan? Nah, apa setelah itu? Begitu Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi negara, apa beliau marah kepada saudara-saudaranya? Tidak. Justru saudara-saudaranya itulah yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Nah, bisa nggak pemahaman Nabi Yusuf ada pada diri kita? Jadi kalau tidak dimasukkan ke sumur, aku belum tentu menjadi pejabat. Tuh, makanya Nabi Yusuf itu memanggil saudara-saudaranya. Ingat nggak? Waktu nih bi ahlikum ajma'ina. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kalian datanglah kepadaku dengan keluarga kalian. Tuh. Begitu sukses Nabi Yusuf, yang diingat adalah saudara-saudaranya. Nah, beda sama ada orang yang begitu sukses malah lupa dengan saudara-saudaranya. Nah, itu ya. Jadi ketika tetangga kita memberikan kezaliman kepada diri kita, wah kita harus senang gitu. Pak Anton, mudah-mudahan Allah jadikan saya termasuk orang yang sabar dan berpikir. Masya Allah. Ya, saya doakan ya. Pak Muhammad, hebat siapa yang begitu. Masya Allah. Begitu Pak Muhammad ya, insya Allah. Nah itu, kita contoh Nabi Yusuf. Itu orang soleh dulu ya. Kita itu kalau pengen soleh cukup mencontoh. Cukup mencontoh orang soleh dulu. Kita nggak usah cari contoh yang lain. Ya. Pak Hamid 60, amin. Seger. Ustaz Rahman, Pak Barudin, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, begitu. Jadi di sini ada mukmin, ada muslim. Nah, lihat mukmin itu yang seperti apa? Kita ingat-ingat lagi. Nah, ini mukmin. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Kemudian di sini takun mukminan. Nah, pahami baik-baik. Wa ahsin mujawarota man jawaroka takun musliman.
Nah, begitu nafsna ya. Jadi kalau mukminan adalah dia berbuat baik seperti berbuat baik kepada dirinya. Itu mukmin. Jadi orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain seperti dia berbuat baik kepada dirinya. Begitu kan ya? Ya, contohnya ketika kita naik bus, kita sedang enak-enaknya duduk dan bus itu penuh. Lalu ada orang datang dan orang itu hamil misalkan ya kondisinya. Maka kita harus peduli. Nah, kita yang berdiri dan yang hamil itu duduk. Itu mukminan namanya ya. Oke. Kalau musliman wa ahsin mujarotaman jawaroka takun musliman. Nah, itu. Engkau berbuat baiklah kepada tetangga orang yang dia berada di sisimu, takun musliman, niscaya engkau menjadi seorang musliman. Nah, begitu kira-kira nokmusna. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Jadi mana nokmusna nih suaranya nih? Wa ahsin. Wa asin lan bagus-bagusana siro, begitu. Mujawarota ing, nah, begitu kan, kalau maf'ul itu ing tetanggaan man wong kang jawaro tanggane sopoman, begitu. Mana nih nokmusna, mana nih? Belum komentar nokmusna. Berarti janiwa, masya Allah, jaurika. Kang Agung nggih. Bagus, tulisannya jelas sekali, bisa diperlihatkan sampul kitabnya tadi. Oh boleh, boleh. Cep Kiki ya, makanya nanti boleh order ya Pak ya. Nah, nanti boleh order, nanti insya Allah kitabnya sama. Nah, nanti Bapak tinggalkan yang bisa dihubungi. Nah ini Pak. Nah ini insya Allah tulisannya nanti sama kayak ini ya. Jelas insya Allah. Pak Hamid 60 diajarin Jawanya Pak Yai. Bu Bibi yang mulai begitu ya Bu ya. Masya Allah. Iya siap, cara nyorog Cep Kiki alhamdulillah logo Jawa ngertos ya, siap. Pak Dul Karim Kalingan Al-Magfuro Yai Akil. Masya Allah. Bunda di akhirah siap. Kita lanjut ya. Mana nih lanjutannya? Nah, di sini nih Kang Akung nih, jangan salah paham tapi ya. Nah, mana nih? Ini ya. Ini dibaca wawunya masih atop ya. Maka depannya dibaca akilla. Oh gitu Bu. Pak Mahmud Al-Banjari. Takun yakti ya boleh. Kalau Jawanya yakti ya. Siap. Ustaz Rahman. Akilla ini adalah fi'il amar ya. Fa'ilnya adalah anta. Sama ya kayak ahibba. Polanya sama ya. Jadi tanda jazmnya sebetulnya sukun. Kenapa dibaca fathah? Untuk memudahkan kiroatnya. Jadi akilla fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca. Di sini ada dua kiroat ya. Ada yang bacanya abdohki. Abdohki, maaf. salah baca. Dibaca ad-dihka. Ada juga ad-dohaka. Nah itu. Jadi ad-dohka atau ad-dohika ya. Jadi ada dua. Boleh ya, Bapak boleh pilih yang nyaman, yang sebelah mana. Yang jelas harus nasab. Karena dia adalah maf'ul bih ya. Jadi ad-dohaka, ad-dohika, ada juga ad-dohka. Ya gitu. Jadi akila fi'il amar dengan fa'ilnya anta,
ad-dhahka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Nah, maka depannya dibaca fa inna. Innanya adalah huruf nasab dan taukid. Ya. Maka depannya dibaca isim ana. Apa itu? Kasrota. Isim ana itu nasab. Jadi kasrota isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Ad-dhahiki. Nah, ada juga yang bacanya ad-dhahki. Nah, begitu ya. Jadi mudhaf ilaih yang dijirkan dengan kasroh. Maka depannya dibaca khobar inna. Nah, ini khobar innanya berbentuk kalimat ya. Tumitu. Nah, tumitu adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Oke, fa'ilnya adalah hiya. Ya. Tumitu. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Al-qalba. Nah, ini maf'ul bihnya. Jadi dibaca al-qalba. Nah, gimana kalau kita artikan? Wa akilla ad-dhahka atau ad-dhahika. Gitu. Engkau sedikitkanlah tertawa. Fa inna kasratid dhahiki. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu tumitu. Tumitu. Ia akan menjadikan mati. Apa yang menjadikan mati? Al-qalba, terhadap hati. Tuh, gitu Kang Agung. Jadi kalau banyak ketawa, maka hati itu akan menjadi mati. Apa yang dimaksud ketawa di situ? Ketawa yang melalaikan, ya, yang melalaikan perintah, gitu. Itu yang membuat hati menjadi mati. Ya. Makanya di sini kita lanjutkan biar lebih paham. Qala fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka depannya dibaca fa'il. Jadi abdu wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Jadi abdullahi ibnu. Nah, ibnunya badal dari lafaz abdu. Wa huwa mudhaf. Kemudian depannya dibaca al-mubaraki. Mudhaf ilaih yang dicairkan dengan kasrah. Jadi siapa yang berkata Abdullah ibnul Mubarak? Apa kata-katanya? Izharul ghina fil fakri. Ya. Ahsanu minal fakri. Nah, begitu ya. Izharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri. Nah, apa nih Kang Dendo kira-kira? Pak Yayan, Afandi, kasroti yang mana? Saya salah baca enggak? Perasaan bukan kasroti deh, kasrota. Mana? Ini, fa inna kasrotab. Begitu kan tadi saya bacanya. Fa inna kasrotab dohiki. Begitu Pak. Tumitu. Nah, betul kan? Oke. Tumitu al-qalba. Nah, begitu. Qala Abdullah ibnul Mubarak. Jadi telah berkata Abdullah bin Mubarak. Apa kata-katanya? Idharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Oke. Iya, betul masdar Pak Ulin ya. Jadi ad-dhahka itu masdar. Betul. Sip. Ya. Jadi idharul ghina. Jadi menyatakan atau menampilkan kecukupan fil fakri dalam kefakiran ahsanu adalah. Nah, begitu kan? Maka idharu ini mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Al-ghina mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah muqaddar. Fil fakri finya huruf jar, al-fakri majrur yang dijerkan dengan kasrah. Pak Edi Mustafa, assalamualaikum Yain, derek ngawas kembali telat, mangga Pak Edi ya. Jadi
Idharul ghina fil fakri, idharu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, al ghina mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, fil fakri fi huruf jer, al fakri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Berarti tinggal butuh khobar, maka depannya dibaca khobar ahsanu. Nah, ahsanu khobar yang dirofakan dengan dhamma karena isim tafdil. Jadi tidak pakai tanwin begitu ya. Ustadz Gacor, Assalamualaikum, ajengan, maaf telat menyimak. Monggo Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz Gacor ya. Kemudian Aldi Zubair 84. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Aldi. Nah, kemudian ayah siapa nih? Ayah Altof, oh ayah Altof 1. Assalamualaikum Yai, derek nyimak gih, monggo. Oke, lanjut ya. Jadi ahsanu ini khobar dari izharu yang dirofakan dengan dhamma karena isim tafdil begitu. Minal fakri, minnya huruf jar, al fakri majrur yang dijerkan dengan kasroh begitu ya. Oke, jeruk nipis peras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jeruk nipis peras. Mudah-mudahan semangat terus ya, jeruk nipis peras. Oke, kemudian servis AC Bandar Lampung. Assalamualaikum Mbah. Pamit. Oh, mangga mau kerja, siap. Mudah-mudahan istiqomah ya. Servis AC Bandar Lampung. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi idharul ghina, ini penting banget ya. Pak Mahfuzo juga hadir, alhamdulillah lama ini. Oke, jeruk nipis peras. Naam Ustaz, amin ya rabbal alamin, siap. Ya. Jadi menyatakan kecukupan ya, menampilkan orang yang cukup fil fakri di dalam kefakiran adalah lebih baik daripada menampilkan kefakiran. Maksudnya begitu ya. Jadi kadang orang susah kelihatan susah ya. Begitu. Kadang orang susah tapi kelihatan biasa. Nah, mukmin itu ketika dalam kegembiraan, maka kegembiraan itu simpan di mukanya. Masih ingat nggak? Ketika dalam kesedihan, maka disimpan di hatinya. Jadi itulah mukmin. Makanya di sini dipertegas izharul ghina. Oh, jadi tampilannya dia tampilan orang yang cukup. Fil fakri, di dalam kefakiran. Jadi walaupun dia susah, dia tidak menampilkan kesusahannya. Oh, begitu. Kenapa? Karena dia yakin betul, tidak hanya tampilannya tidak membohongi diri, tetapi dia betul-betul jujur bahwa mukmin itu tampak berkecukupan. Begitu. Jadi jangan lihat orang mukmin itu sedih, begitu kan ya. Begitu Tem Ismar patut dikasihani gitu. Begitu ya Tem ya. Nah, kata Tem Ismar menyembunyikan kefakiran gitu ya Ustaz. Betul. Ya. Jadi ahsanu bukan nggak boleh ya, ahsanu lebih baik minal fakri daripada menampilkan kefakiran. Begitu. Ya banyak orang ya ketika bertemu itu mengeluh. Nah itu mengeluh. Nah itu bukan tampilan mukminan. Ya gitu. Nah, Ustaz Nur Rahman kayak Kang Haji Mamat, tampilannya ganteng terus. Mana nih Pak Hajinya masih ada enggak ini? Ustaz Nur Rahman, alhamdulillah. Oh Masya Allah, monggo Ustaz. Mohon undur diri sukron ya. Sehat selalu ya Ustaz Rahmat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Mangga. Tafadhol Ustaz. Mr. Wawi, aduh sukar katanya. Oke, mudah-mudahan ya. Ustaz Azhari, ganteng Pak Haji. Oh, Masya Allah. Gitu. Mana nih Pak Hajinya juga nggak komentar nih, kayaknya terkulai tidur. Kecapean pulang dari Mekah ya, Masya Allah. Nah, begitu. Ya.
Pak Hadi Waluyo, walau dalam hati berkecamuk kesedihan, Pak Hadi tampakkan muka berseri-seri. Oh begitu Pak Hadi. Ya begitulah mukmin kan. Layu di rumah. Pak Hamid seger layu di rumah. Kang Dendo nih belum komentar nih. Judul lagu itu mah kata Kang Dendo, kata Kang aku, Masya Allah. Ya. Kemudian tiang Jawi, Barokallahu fik, alhamdulillah. Mas Imam Nawawi, ya, Kang Dendo ketawa. RA Wajid, program pemerintah cari orang tak berkemampuan, jadi harus menampakkan. Begitu ya Pak Wazir ya, Masya Allah. Senopati gimana bacanya? Yang mana tuh Pak Senopati? Ya, Mbak Uti Janiwa ketawa ya. Nah, begitu. Kang Dendo yang hafal lagu-lagu mah Pak Hadi ya. Iya betul Pak Hadi artis. Pak Mahmud Al-Banjari kadang mimik wajah tak bisa dibohongi. Nah itu Pak Mahmud. Karena hati itu adalah kontaknya ke wajah. Makanya kenapa sholat itu ini wajah tuh. Nah begitu kan. Jadi wajahnya yang dihadapkan. Kalau wajahnya mau menghadap, hatinya pasti menghadap. Begitu Pak Mahmud Al-Banjari ya. Tem Iswar kalau hujan turun tak harus diminta. Juga apa ini? Kecewa kalau dapat sikap tak sedap. Apa ini? Pamit 60, Kang Akung juga artis. Oh Masya Allah Mbak Ani, banyak orang Pak Yai nyangkanya saya banyak uang, soalnya saya jarang cerita. Begitu Mbak Ani. Nah begitu Mbak Ani itu namanya tampilan mukminan ya. Mas Imam Nawawi, oke, lagu juga lirik ini ya. Oke, tapi apa sih? Kalau hujan turun tak harus diminta. Jangan kecewa kalau dapat sikap tak sedap. Waduh. Masih belum nyambung nih, Temiswer. Oke, Ustadzur Rahman, siap lanjut ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tampilan seorang mukmin ini ya, idharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri. Nah, gitu. Jadi tampilan berkecukupan dalam kefakiran itu lebih baik daripada tampilannya memang kefakiran. Ya tapi kan jujur Ustaz ya nggak gitu juga ya. Jadi kita itu diusahakan untuk tetap ya, untuk tetap dalam kondisi begitu, nanti Allah yang memindah. Ingat materinya Al-Hikam ya. Ketika kita diposisikan oleh Allah posisi saat ini, apapun yang penting tidak dalam maksiat, maka posisi itu adalah posisi yang berkah. Allahumma anzilni munzalan mubarakah. Jadi Allah ketika menurunkan kondisi kita, menetapkan kondisi kita saat ini, itulah adalah kondisi yang berkah. Jangan sekali-kali minta pindah. Nanti Allah yang memindah. Ketika kita memindah, maka itulah dorongan hawa nafsunya. Maka pindahan itu adalah sementara. Ya, tidak bisa istiqomah. Jadi kalau yang memindah Allah, maka akan menjadi baik. Jadi ikuti aja, begitu. Ikuti aja ketetapan Allah. Begitu. Karena itu tadi janjinya Allah, munzalan mubarakah. Jadi kondisi saat ini apapun itulah kondisi yang berkah. Pak Agus Tolomundu, nasoihul ibad apa artinya tad? Nasihat hamba-hamba. Jadi kitab ini adalah nasihat untuk para hamba. Begitu maksudnya Pak Agus ya. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini kondisi kita ya. Menyadari bahwa kondisi yang kita dapatkan saat ini adalah kondisi yang Allah turunkan, yang Allah berikan dengan keberkahannya. Jangan sekali-kali berontak untuk minta pindah.
begitu. Terus kapan pindahnya? Nikmati dulu. Kalau kondisi itu memang kita tidak sukai, itu akibat perbuatan kita. Ya, jadi harus nikmati, nanti Allah yang akan memindahkannya di tempat yang lebih baik. Itu kira-kira Cep Kiki ya, mudah-mudahan Kang Akung, Kang Dendo, Bu Hajah Hani, masih enggak nih Bu Hajah Hani, Bu Maisaro An-Najah, Pak Muhammad, gitu. Alhamdulillah Pak Sabar sehat. Nah begitu kira-kira ya Pak Hamid. Mas Endan hadir nggak ya hari ini Mas Endan? Nah gitu. Mas Imam Nawawi, Munadi Akhirah, masih Ustadz, Alhamdulillah. Musnah, kuncinya sabar terus ya. Iya, karena sabar itu jembatan ya untuk menuju apa yang kita tuju. Itulah sabar. Wa in sabaro, jika dia bersabar, maka Allah berikan 4 hal. Masih ingat enggak? Apa itu 4 hal? Yang pertama adalah rofa'ahu, Allah angkat derajatnya, begitu. Dan yang kedua, wa thayyabahu, Allah akan perbaiki gaya hidupnya. Dan yang ketiga, wa aqtahu, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa aqnahu, Allah akan cukupkan biaya hidupnya. Nah itu 4 hal ketika kita bisa bersabar dengan sesuatu yang diambil oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Jadi tampilkan al-ghina fil fakri wa ahsanu minal fakri. Begitu. Cukup hari ini, insya Allah kita lanjut lagi besok ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu oleh Allah. Ya. Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, kesimpulan dari hadis secara keseluruhan Yai. Oh mangga, Kang Abdul Papua, alhamdulillah ternyata hadir juga Kang Abdul Papua. Sehat Kang Abdul, dari tadi ditunggu-tunggu, mana nih Buin Hidayati, amin, Masya Allah, amin ya. Jadi kesimpulannya Pak Mahmud Al-Banjari, Mbak Ani, oke, kita coba simpulkan dulu. Pak Purnomo Sidik hadir juga alhamdulillah ya. Jadi dari mana nih Pak? Nah, dari sini ya. Jadi banyaknya ketawa itu tumitu akan membuat mati al-qalba, terhadap hati. Itu apa yang dimaksud dengan banyaknya tertawa? Kita lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan hidup yang sebenarnya? Adalah ibadah, gitu. Dan ketawa itu bisa melalaikan, begitu maksudnya ya. Tapi kalau ketawa lucu, begitu kan? Nah, nggak masalah. Gitu Kang Akung. Ya. Jadi ketawa yang melalaikan.